Perhatian, sangat berbahaya. Jangan meniru adegan ini. Jangan nekat. Halo semuanya, Timon lagi nih guys. Dan hari ini kita akan mencoba mencampur natrium ke dalam nitrogen cair. Hayo, siapa yang tidak tahu apa itu natrium? Ketik Timon atau natrium di pencarian YouTube dan tonton beberapa videonya. Nah, bagaimana proses pelepasan energi natrium terjadi? Saya telah menunjukkannya dalam video dengan kelapa. Kali ini, kita akan mengambil nitrogen cair 196 derajat di bawah nol, yang bahkan hampir berhasil memadamkan kembang api. Dapatkah natrium bereaksi dengan nitrogen cair? Ya, bagaimanapun, kita semua tahu bahwa nitrogen memadamkan api dengan mudah karena menghalangi penyebaran oksigen yang diperlukan untuk reaksi apapun. Untuk memulainya, kita akan mengambil sedikit nitrogen dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Oh, bagaimana reaksinya dalam cuaca dingin? Mengapa di cuaca panas, uap nitrogen tidak seaktif di musim dingin? Siapa yang tahu? Tulis di komentar. Wih, hati-hati ya membuka natriumnya. Itu sangat terlindungi dari kontak dengan air. Ini ditempatkan di wadah yang menghalangi dari air. Wah, ada banyak es di sekitar. Jadi kamu harus hati-hati ya. Saya penasaran bagaimana jika natrium dilemparkan ke dalam lubang es di dalam air. Apakah kamu pikir itu akan menyenangkan? Jadi, mari kita mulai saja. Saya mengambil sepotong kecil natrium dan melemparkannya ke dalam nitrogen cair. Woi, nitrogennya telah mendidih. Dan ini adalah hal yang biasa. Ini adalah reaksinya terhadap benda apapun di atas suhunya. Ya, belum ada yang terjadi guys. Kami pindah untuk berjaga-jaga dan hanya kamera yang merekamnya yang tetap dekat. Jadi guys, 2 menit telah berlalu dan mari kita keluarkan. Tentu saja, natrium tidak bereaksi dengan nitrogen. Nitrogen meskipun cair adalah gas dan sebaliknya kita membutuhkan oksigen, bukan nitrogen. Seperti yang kamu lihat, kerikil natrium adalah logam, hanya menjadi putih dan membeku dan tidak ada reaksi yang terjadi. Untuk reaksi, hanya air yang dibutuhkan dan saya sudah menemukan cara untuk mereaksikan natrium. Kami akan mengambil balon, mengisinya dengan air, lalu mengikat tali pada balon dengan air. Kami akan menempatkan balon tepat di atas mangkuk dengan nitrogen dan merendam natrium di bagian bawah. Dan pada akhirnya, voila! Ini adalah desain yang saya dapatkan. Ya, sangat sederhana. Kita memecahkan balon dengan tongkat yang diberi paku di ujungnya dari kejauhan. Air direndam dalam nitrogen dan direndam dalam wadah dengan natrium. Air akan melepaskan banyak nitrogen. Dan secara teori, uap dari nitrogen ini akan mencegah penyalaan natrium. Karena oksigen dalam nitrogen tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yes, kita semua tahu ini. Jika korek api dibawa ke nitrogen, itu akan segera padam guys. Mari kita lakukan percobaan ini dan apakah akan ada reaksi natrium dalam nitrogen atau tidak. Seperti biasa, mari kita tebak. Jeda video ini dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oh, banyak air masuk ke nitrogen dan mulai berasap guys. Sementara tidak ada yang terjadi. Semuanya tertutup uap dan saya tidak melihat apa-apa di sini. Nitrogen dilepaskan dalam volume besar. Mungkin memadamkan reaksi. Tidak jelas. Sementara tidak ada yang terlihat dan tidak ada dari kami yang berani mendekati dan melihat. Well, itu sangat tidak terduga guys. Reaksi masih terjadi. Bahkan dengan pelepasan nitrogen yang melimpah, dan bahkan dengan pendinginan seperti itu. Karena nitrogen juga membekukan toples, membekukan natrium, bahkan mungkin membekukan air. Seperti yang kamu lihat, air dalam mangkuk segera membeku menjadi gumpalan. Semuanya tertutup es, dan ini adalah wadah dengan natrium. Ada bongkahan es. Dan bagaimana natrium bereaksi dengan es? Saya biasanya terkejut. Kadang-kadang bahkan tidak ada cukup air di bagian bawah. Dan itu cuma berasap. Dan juga, nitrogen menyerap semua oksigen di sekitarnya. Lihatlah langit-langit. By the way, ini bukanlah reaksi natrium yang paling spektakuler. Pertama kali kami menuangkan bola ke dalam toples air, saya tidak menunjukkannya, jatuh ke lantai, dan itu spektakuler. Karena tidak ada nitrogen. Tapi seperti yang kamu lihat,
nitrogen dan pembekuan air mempengaruhi fakta bahwa reaksinya tidak begitu kuat. Nah, sekarang kita tahu bahwa natrium bereaksi bahkan dalam nitrogen. Ia hanya butuh air untuk bereaksi. Dan seperti biasa, tulis komentar di tempat lain untuk merendam natrium dan beri like untuk seri berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video baru dan pastikan untuk memberitahu temanmu tentang ini. Klik tombol loncengnya untuk menjadi yang pertama. Semoga kamu suka dengan eksperimen ini ya. Jangan tutup videonya, ada video bonus untukmu. Sukses untuk semuanya ya, dan sampai jumpa!